Babu adabi qadail hajati. Ai hada babun fi bayani adabi qadail hajat utawi iki kubab ing dalem mertelaake tata kramane buang air besar dan air kecil. Jadi Islam itu bil adab. Islam itu sangat-sangat erat dengan tata krama. Beol saja itu ada tata kramanya. Saya dapat informasi di India itu kalau beol sembarangan. Meskipun di perkotaan. Ya, karena di sana tidak banyak WC-WC atau tempat beol umum. Dan itu menurut mereka adalah hal yang lumrah. Kan gitu. Hal yang lumrah. Nah, Islam menafikan itu. Islam itu ada tata krama beol. Yang pertama salah satunya adalah tidak menghadap kiblat. Ya, karena kiblat itu adalah tempat suci dalam tanda kutip yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad untuk kemudian kita beribadah di sana. Ya, tidak menghadap kiblat, tidak membelakangi kiblat, tidak menghadap matahari, tidak membelakangi matahari. Tidak boleh pipis kencing di sembarangan tempat, termasuk di lubang. Ada lubang ular kamu kencingi, ada lubang semut kamu kencingi, itu tidak diperbolehkan oleh Islam. Kenapa? Bo'o, ya kan? Itu lubang setan atau lubang jin, ataupun juga bukan lubang jin atau setan. Itu ada makhluk Allah, semut itu makhluknya Allah. Ya, ular itu makhluknya Allah. Kamu kencingi, kan kasihan. Kan kasihan, nggak punya peri kehewanan, kan gitu. Nah, tidak boleh di lubang, tidak boleh di jalan. Jalan yang kemudian ditapaki oleh seseorang untuk berjalan tidak boleh dibeoli, tidak boleh dikencingi. Tidak boleh kencing di tempat ibadah. Beol di tempat ibadah, tidak boleh kencing di bawah pohon yang berbuah. Kira-kira kenapa? Nanti kalau ada orang ngambil buahnya, kepijet, ya kan? Anget, ngono loh. Itu nggak boleh. Tidak boleh kencing dan beol di tempat-tempat berteduh. Contohnya di halte, ya kan? Boleh nggak beol dan kencing di terminal? Ya boleh kalau di kamar mandinya. Kalau di tempat berkumpulnya orang di terminal ya nggak boleh. Nah, contohnya di tempat tunggu, kamu beol dan kencing di situ, ya nggak boleh. Nah itulah yang adab-adab yang disodorkan atau diajarkan oleh Islam kepada kita untuk kemudian kita punya adab atau tata krama dalam buang hajat. Ini agama kita, agama yang penuh dengan adab. Sayangnya meski Islam yang sudah mengajarkan begitu banyak adab kepada kita, tapi kebanyakan kita juga terlena atau tidak memperhatikan hal tersebut. Sehingga seolah-olah Islam itu tidak mengajarkan hal yang baik. Maka saya sering mengatakan bahwa Islam itu lu walayu'lah alaih. Dan Islam itu tergantung kepada muslimnya. Tergantung kepada pengikutnya. Dia tetap akan mulia dalam doktrin. Dan dia akan menjadi mulia selama dimuliakan dan diamalkan oleh pengikutnya. Kalau tidak, ya semacam yang kita tahu. Sikit-sikit ya penolakan terhadap Islam. Sikit-sikit nilai-nilai Islam seolah-olah ditolak. Nah, kapan kita mau bisa menonjolkan kalau perilaku kita itu jelek dan kemudian ini kita membawa agama ya untuk kejelekan tersebut, ya kita nggak pernah akan menampakkan nilai-nilai Islam yang bagus itu. Maka NU kemudian mendorong
semua masyarakat Indonesia untuk kemudian ber-NU ala Islam Nusantara. Nah itu yang kemudian ingin menafikan, ingin menggerus anggapan-anggapan Islamophobia. Islam radikal yang suka atau dikenal dengan boomnya dan lain sebagainya. Nah, daripada itu kawan-kawan, mumpung kalian masih muda, ilmunya ditambah. Ilmunya ditambah, jadi orang pintar, jadi ahli, nanti punya akhlak, baru katakan saya adalah orang Islam. I am Muslim, but I am not teroris. Nah itu begitu. Baru mereka akan melihat itu. Nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama Islam. Ini enggak ya. Sing dodolan sabu-sabu, ketangkep, wong Islam. Sing korupsi, akeh-akeh wong Islam. Sing nyolong katok, wong wedok, neng jemuran, ya wong Islam. Sing melakukan pelecehan seksual pada santri-santrinya, lah ya wong Islam. Lah kapan kita akan mempertontonkan nilai-nilai keislamannya? Udah direndung tingkah laku yang jelek Islam kita ini. Pada saat itu sadar. Nek masih mengharapkan sesuatu dari orang, ya, kemudian masih kemproh, masih punya etos kerja yang jelek, tidak semangat, tidak punya optimisme, waduh ini susah Islam itu nanti. Termasuk juga bagian daripada tugas pesantren ya, untuk kemudian mendidik santri-santrinya sadar terkait tentang itu. Sehingga pada gilirannya Islam itu muncul nilai-nilainya. Kalau kita lihat nilai-nilai Islam itu di dalam ajarannya, wah sangat indah. Mau makan, baca bismillah. Tidak boleh makan makanan yang bukan miliknya. Tidak boleh makanan-makanan yang tidak halal. Mau makan daging, ayam harus disembelih. Nah itu semuanya adalah etika. Dan nyembelihnya harus pakai pisau yang tajam. Nah coba, kan gitu. Ini nggak ada orang pacarnya hamil, dimutilasi. Ya kan? Dimutilasi. Dipotong-potong kepalanya sendiri, tangannya sendiri. Itu kaya apa niku? Ya ngono ya wong Islam juga. Bagus? Tentu tidak bagus. Islam itu juga tidak memaksa. Tidak memaksakan kehendak seorang untuk mengikuti Islam. Islam itu adalah satu kebebasan. Setelah ada agama-agama yang memaksa kepada pengikutnya. La ikraha fiddin itu adalah bentuk dan prinsip daripada berislam. Lantas kemudian bagaimana? Tidak usah dipaksa-paksa orang itu memakai jilbab meskipun dia orang Islam. Wes dosa ditanggung dhewe ngono lho. Yang penting dibilangin, yang penting kita sudah memberi pengertian-pengertian. Apa pentingnya berjilbab? Apa pentingnya tidak memakai baju yang kurang kain dan lain sebagainya. Itu begitu. Tidak perlu dipaksa-paksa. Tidak perlu memaksa orang lain untuk menjadi Islam. Wong Tuhan saja nggak memaksa. Kalau Tuhan memaksa bisa saja itu. Semua orang menjadi Islam. Allah tidak memaksa. La ikraha fiddin itu. Wong Allah tidak memaksa kok kamu memaksa itu piye? Ini yang disebut dengan adab dalam berislam. Ayo adabnya diperbagusi, kemudian ilmunya diperbaiki. Ya, biar nanti nilai-nilai keislaman itu akan tumbuh, akan dilihat oleh orang. Jangan sebaliknya. Makanya ojo nyolongan kan gitu. Ojo dan lain sebagainya, jangan korupsi dan lain sebagainya.